Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah dengan nomor NIM 210705049. Adapun pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dan pengembangan aplikasi web dan mobile. Jadi, pada pembuatan video kali ini, kita akan membahas mengenai proses CRUD. Adapun proses CRUD itu adalah merupakan kepanjangan dari create, edit, dan tampil, kemudian update dan ubah, dan delete dan hapus. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Chrome. Nah, di dalam Chrome ini sudah ada dashboard yang di dalamnya ada tabel kategori, tabel data supplier, dan tabel data barang. Selanjutnya kita akan menambah satu tabel. Langsung saja kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita akan melakukan proses create, yang mana kita akan membuat model dan migration. Nah, langsung saja kita ke terminalnya. Ctrl C saja. Kita akan mengetikkan PHP Artisan Make Model. Kita akan buat namanya nasabah. Enter. Nah, pada bagian migration, pada bagian migration-nya sudah ada ini nasabahnya. Kita masuk. Kita samain aja datanya kayak di supplier. Kita copy aja ini. Ini kita bawa ke nasabah. Di sini. Ini nama suppliernya kita ubah jadi nama nasabah. Nah, ini di nama nasabahnya kita pakai tipe data string. Di nomor kontaknya kita pakai tipe data string juga. Namun pada alamatnya kita pakai tipe data text. Kenapa kita pakai tipe data text? Karena biasanya alamat itu kan katanya panjang, kayak nanti ada nama jalannya, nama kabupaten, nama kecamatan. Jadi makanya dia pakai tipe data text. Kemudian kita ke model, ini kita jangan lupa kita save, kita Ctrl S. Kita ke model. Ini udah ada nasabah, kita tekan. Kita copy juga yang di suppliernya, kita samakan aja dari sini. Kita bawa ke sini. Ini. Namun nama suppliernya kita ubah juga jadi nama nasabah. Jadi penambahan kode yang ini merupakan konfigurasi teks assignment pada model agar file yang sebelumnya telah dibuat bisa dimanipulasi.
Selanjutnya, kita akan melakukan proses migrate. Kita ke terminal lagi. Kita ketikkan PHP. Sebelumnya ini jangan lupa kita save, kita Ctrl S. Kita PHP artisan migrate. Kita enter. Nah, ini create nasabah table-nya sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita ke localhost. Kita buka localhost. PHP my admin. Nah, kita ke tabel nasabah. Kita lihat di sini. Di barang, di B barang, di nasabah. Ini di tabelnya ini sudah ada yang namanya ID, nama nasabah, nomor kontak, alamat, keterangan, dan create and update. Nah, selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk menampilkan data. Kita akan menambahkan tabel di sini. Nah, di sini kan baru ada tabel kategori, tabel data supplier, dan tabel data barang. Sedangkan tadi kita udah buat tabel yang namanya nasabah. Sekarang kita mau tampilkan nih di sini untuk ada tabel nasabahnya. Langsung saja kita masuk ke VS Code. Kita ke bagian view. Nah, ini bagian view. Di dalam admin, kita ke bagian layout. Ini. Kita masuk ke app.pad.php. Nah, di bagian ini kita kopikan saja dia ini dan kita pastekan di bawahnya. Nih. Di href ini kita hapus dulu. Kita kosongkan saja dulu. Dan di ini admin barang ini kita ubah menjadi nasabah. Jangan lupa Ctrl S. Kita coba lihat di bagian dashboard-nya apakah sudah keluar. Nah, langsung saja kita bakalan cek di dalam dashboard-nya apakah sudah ada tabel data nasabah yang udah kita buat tadi. Langsung saja ini kita login. Nah, di sini udah kita lihat ya bahwasannya data nasabahnya ini udah muncul di dalam dashboard-nya. Tetapi waktu kita tekan, kita klik, dia belum keluar apa-apa karena kita belum membuatnya. Selanjutnya, kita akan membuat kontrol baru
untuk nasabahnya. Langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Kita ketikkan di terminal. Di sini kita kontrol C-kan saja. Kita ketikkan ini PHP Artisan Mac Controller admin. Kenapa kita buat admin? Karena kita simpan foldernya pakai folder admin. Dan ini kita ganti menjadi nasabah. Nasabah controller. Min controller. Kita enter. Nah, ini sudah successfully. Kemudian kita akan membuat root baru. Langsung saja kita ke bagian root. Di mana root? Kita ke bagian root ini di dalam web.php. Kita akan menambahkan root untuk data nasabah. Ini. Di bawah sini kita buatnya. Copy aja yang bagian suppliernya. Ini. Di bawah sini. Ini kita ubah jadi nasabah. Ini juga ubah jadi nasabah. Ini juga diubah menjadi nasabah controller. Nah, kemudian jangan lupa kita Ctrl S. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan root yang sudah kita buat tadi ke dalam controller dengan cara kita akan membuat metode untuk view. Yang pertama untuk memunculkan view indeksnya. Langsung saja kita ke nasabah controller di atas ini. Ini dia ke nasabah controller. Copy saja yang ada di supplier controllernya ini. Supplier. Di bagian metode untuk tampilkan data. Kita kopikan ke nasabah ini. Kita hapus, kita pastekan. Ini kita ubah namanya menjadi nasabah. Ini juga menjadi nasabah.
Nama supplier ini juga ubah jadi nasabah. Dan di bagian return view ini, yang adminnya kita ubah juga jadi admin.nasabah.index. Jangan lupa kita kontrol save. Kemudian kita akan membuat view untuk menampilkan form index-nya dari controller view-nya. Langsung saja kita masuk ke view. Di dalam admin, kita buat folder baru bernama nasabah. Di sini kita buat folder namanya nasabah. Nah, ini udah dibuat, udah ada nama folder dan nama nasabah. Di dalam nasabah ini, kita bakalan buat file dengan nama index.plate.php. Kodenya ini kita ambil saja di dalam indeks yang suppliernya. Di sini, di indeks ini. Kita kopikan saja semuanya. Kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita bawa ke indeks yang nasabah, kita Ctrl V. Nah, ini udah ada kodenya. Kita ubah ini title-nya dari kategori menjadi nasabah. Kita cek satu-satu ini, apakah ada namanya. Ini nama suppliernya juga kita ubah menjadi nama nasabah. Ini nomor kontaknya tetap, alamat tetap, keterangan, aksi. Ini suppliernya ini juga ubah jadi ini juga ubah ini nasabah. Ini ubah juga jadi ini juga ini juga ubah.
Oh, itu nadanya memang kayak gitu. Memang dia. Kalau mama aku ya. Kita cek ini supaya juga kita ubah jadi nasa. Oh, ini cepat minum. Cepat minum. Mandok. Nah, nih. Nah, bagian tambahan. Tapi aku tadi juga mengerti yang ada. Ini satu. Kita buka lagi market lain. Buat kabel dengan direction. Allah. Untuk membuat ini bagian pembayaran. Nah, jika sudah kita cek semuanya dan kita yakin sudah tidak ada lagi yang tertinggal, kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke view di layoutnya, di bagian app blade nih, di href-nya ini, di href yang ini yang kita kosongkan tadi ini, kita copy saja dari yang href data barang ini. Kita bawa ke sini. Cuman ininya admin.barang ini kita ganti jadi nasabah. Kemudian kita Ctrl S jangan lupa, dan kita kembali ke ini, ke browsernya. Kita klik data nasabahnya. Nah, ini udah keluar tabelnya. Nah, selanjutnya pada pembahasan hal kali ini, kita akan membuat code untuk menginput data yang dimana pada saat mengklik tambah data ini, yang mana pada saat kita mengklik tambah data ini nanti akan muncul form untuk kita menginput data. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya di sini. Kemudian kita ke nasabah controller di sebelah sini. Ke nasabah controller di bagian method kita akan mengcopy paste dari supplier controllernya. Nah, kita akan mengcopy paste ini. Kita bawa ke nasabah controllernya. Di bawah ini aja. Ini kita ganti ini menjadi nasabah. Jangan lupa kita Ctrl Save. Kemudian kita akan ke view. Ini di nasabah ini yang kita buat tadi, kita akan membuat file baru
di dalam folder nasabah ini. Kita tekan, kita buat file baru. Nama filenya itu create.blade.php. Kode untuk kita masukkan kode ke dalam create.blade.php di dalam nasabah ini, kita bisa mengambil kode dari suppliernya, dari si create.blade.php di dalam suppliernya ini. Kita ambil aja, kita Ctrl A di sini, kita C, kita pastekan ke dalam create.blade.php di dalam nasabah. Nah, ini sekarang kita akan mengubah namanya. Di sini kita ubah menjadi nasabah. Kita akan cek satu-satu. Ini juga kita ubah jadi nasabah. Ini juga ubah jadi nasabah. Nah, kalau kita rasa sudah terubah semuanya, kita bisa kontrol save untuk ini. Nah, kita sekarang akan kembali ke bagian nasabah controller. Kita cari nasabah controller. Sekarang ini kita akan membuat metode baru lagi untuk nasabah. Caranya, kita copy di suppliernya, di supplier ini. Kita copy dari metode Nah, langsung saja kita kopikan dari sini, dari method store ini sampai
sampai kondisi. Kita Ctrl C, kita bawa ke nasabah. Di bawah ini. Nah, kita ubah nama ininya, suppliernya ini jadi nasabah. Nah, kemudian di sininya juga kita ubah jadi nasabah. Ini juga jadi nasabah. Ini jadi nasabah. Di sini juga nasabah. Nah, di dalam admin ini juga kita ubah jadi nasabah. Pokoknya kita cek aja, kita sesuaikan. Di sini. Nah, jika kita rasa sudah kita ganti menjadi nasabah semua, kita Ctrl S. Kemudian kita ke browser, kita reload, kita tambahkan suppliernya, misalnya alamatnya Jalan Undangannya mahasiswa. Coba kita simpan. Nah, ini sudah berhasil kita menambahkan datanya. Sekian.
Nah, selanjutnya kita akan membuat proses CRUD untuk mengupdate atau mengubah data yang dimana pada saat kita mengklik bagian edit ini, kita akan diarahkan menuju form untuk kita bisa mengedit data tersebut, data ini. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung masuk ke dalam Visual Studio Code kita. Kemudian kita ke nasabah controller. Kita ke nasabah controller. Nah, kita ke nasabah controller. Kita akan membuat metode baru untuk menampilkan data. Kita copy pastekan saja kode yang ada di dalam supplier controller ini. Bagian supplier, kita kopikan saja ini. Kita kopikan ke Ctrl C, kita ke nasabah controller, di bawah sini saja kita kontrol. Ini kita ubah nama suppliernya menjadi nama nasabah. Ini juga diubah menjadi nasabah. Bagian ini juga diubah jadi nasabah. Dan ini juga. Udah. Kalau udah, kita yakin sudah tidak ada lagi yang salah. Kita Ctrl C. Selanjutnya kita ke view. Kita ke view. Ini. Kita pilih yang nasabah. Ini nasabah. Kita akan membuat file baru di dalam nasabah ini dengan nama, kita buat file baru, namanya edit.blade.php. Edit.blade.php. Untuk kode di edit.blade.php ini, kita bisa mengambil di dalam edit.blade.php yang punyanya si supplier. Kita bisa copy saja, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita pastekan ke dalam edit.blade.php yang punyanya nasabah. Kita Ctrl V saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengubah ini, setiap namanya itu menjadi di bagian ini kita bakalan ubah menjadi nasabah. Kita cek semuanya yang harus kita ubah menjadi nasabah. Nah, ini juga kita ubah. Ini kita ubah juga jadi nasabah. Jangan salah-salah penulisannya. Ini juga.
Pokoknya kita lihat aja yang semua nama supplier kita ubah jadi nasabah. Pokoknya jangan ketinggalan satupun karena nanti bakalan error. Ini juga Nah, jika kita sudah merasa nggak ada lagi yang namanya supplier, udah kita ubah semua jadi nama nasabah, kita kontrol S-kan saja. Kita ke view lagi, ke view di nasabah di indeksnya, di indeks .blade.php-nya. Kita kembali ke nasabah controller. Kita akan membuat metode baru lagi untuk mengirimkan data yang tidak diubah pada form inputan. Kita copy pastekan kode yang ada dalam supplier controller. Kita copy pastekan, kita kopikan kode yang ada dalam supplier dari barisnya. Kita pastekan ke nasabah controller. Nah, kita pastekan saja di sini.
Pastikan saja. Kita ubah namanya ini dari supplier menjadi nasabah. Aduh. Mana si darah samar nggak ada sensornya. Kita kontrol S kan. Sekarang kita ke browser. Kita klik edit. Ini. Kita coba ubah namanya menjadi Zakia. Ini jadi, dan kita coba update. Nah, berhasil. Jadi, sekian video dari saya. Ini kita sudah bisa mengedit namanya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menghapus salah satu nama nasabah ini. Yang salah satu nama ini. Saya akan menghapus si Anissa Rahmah ini. Caranya, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita akan mengcopy yang di supplier controller dari sini. Kita copy sampai sini. Kita Ctrl C saja. Kita bawa ke nasabah ini. Kita Ctrl V kan di sini. Nah, ini tinggal kita ubah saja. Ini jadi nasabah. Ini juga jadi nasabah.
Ini juga jadi nasabah. Nah, sudah. Nah, kemudian kita langsung kita kontrol S-kan saja. Kita ke browsernya. Kita coba hapus di ini. Apakah kamu yakin? Ya, hapus. Dan berhasil. Nah, jadi data nama Anissa Rahma ini sudah tidak ada lagi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.